di mana saat ini akan advokat hukum, advokat dari Heri Batilio akan menggelar jumpa pers terkait dengan kasus penasihat. Ya, saat ini saya berada di kantor LBH Surya NTT. Sesaat lagi akan digelar jumpa pers terkait dengan kuasa hukum dari korban, Bapak Heri Batilio. Dan saat ini saya sudah berada di kantor LBH Surya NTT. Terkait apa kasus ya, perkara ditangani sementara kemarin itu kasus penkasus itu, sejauh ini apa sih yang dilakukan oleh LBH sendiri? Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan wartawan. Yang paling pertama dulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekannya dari organisasi media online Indonesia, di mana dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, DKI, dan seluruh Indonesia mendukung dengan pemberitaan yang begitu banyak dari berbagai media tentang kasus ini. Dan juga saya minta terima kasih kepada teman-teman yang di luar daripada organisasi media online Indonesia, dan mereka sangat peduli dan empati terhadap kasus yang sedang kami tangani. Saya sebagai ketua tim dari advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, kronologisnya tanggal 1 Desember saya didatangi pagi jam 9 oleh ayah kandung korban, kakak kandung korban, dan seorang keluarga, bapak datang menyampaikan dengan didampingi oleh seorang anggota DPR Kota Kupang, Pak Jefta Suai, datang meminta kesediaan kami untuk mengawal, jadi mendampingi sebagai penasihat hukum dalam kasus pembunuhan ibu dan anak. Jadi yang datang adalah Pak Saud Manafe, ayah kandung korban, dan kakak kandungnya. Setelah dibuat kuasa tanggal 1 Desember, saya perintahkan beberapa advokat untuk langsung ke Polsek Alat untuk mengecek langsung sejauh mana penanganan kasus tersebut. Setelah ada 4 advokat ke sana, ternyata pada saat yang sama Kanit Reskrim, Kapolsek, dan penyidiknya sedang dipanggil oleh Bapak Kapolda. Dan saya perintahkan mereka kembali, dan kita mulai menyusun apa-apa yang kami akan kerjakan mendampingi keluarga korban. Besok harinya jam 9 tepat, 5 orang kami sudah di Polda mau menanyakan apakah dia dipanggilnya ke Polsek, penyidik, dan Kanitres ke Polda. Polda mengambil alih perkara tersebut. Ternyata benar, Polda ambil alih, dan kami mulai bertanya, sudah sejauh mana nih pihak Polsek mengerjakan atau meneliti atau menyelidiki perkara tersebut. Setelah kami mendapatkan jawaban bahwa masih kami mengatur dulu untuk perselesaian, kami masih dengan Bapak Kapolda sedang mendalami perkara tersebut yang ditangani Polsek. Setelah itu kami mau pulang jam 12:05, kabar baru bahwa tersangka RB menyerahkan diri pada hari itu loh. Nah, setelah itu kami pulang, kami sudah tahu bahwa ORB sudah menyerahkan diri, dan kami selalu mulai berkoordinasi dengan Pak Dirum, dengan Pak Wadir, dengan beberapa penyidik. Tapi itu pun kami masih
sistemnya koordinasi. Jadi kami mendengar apa-apa yang akan dikerjakan dan sudah dikerjakan. Setelah itu kami belum memberikan masukan karena kami belum dipanggil secara resmi untuk dari kalian ini ada apa nih, karena setahu saya dari korban, tentunya kita harus sepaham, sepemikiran dengan penyidik. Akan tetapi tanggal sekian kedengaran bahwa akan melakukan prarekonstruksi. Nah, prarekonstruksi inilah saya bertanya, apakah sudah digelar? Oh sudah Pak Heri, waduh kok gelarnya nggak bilang-bilang ke kita waktu itu. Oh iya kita udah gelar dan sekarang prarekon, silakan Pak Heri hadir. Saya dengan 7 tim di bawah saya, 7 orang, kita hadir prarekon itu dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore beratapkan langit. Waktu itu panas terik, haus dan lapar, kita telah bertahan. Karena bagi saya, bayar tidak bayar, klien adalah majikan kami. Dan pada saat memang betul hadir pertamanya ayah dan kakak korban, saya sudah tekankan, saya sebagai ketua tim, jangan bapak-bapak keluarkan sepeser pun, 1 rupiah pun kepada kami yang bekerja. Dan kami bersepakat dengan tim saya, kita kerja all out untuk membantu korban. Setelah prarekon selesai dan kami sempat keluarkan statement di media, ada sekitar 40 media dari berbagai daerah, bahwa di dalam prarekonstruksi itu ada keganjilan yang kami lihat. Ada dugaannya, kita bilang ada dugaan keganjilan yang kami lihat. Karena memang dari adegan pertama itu kita tidak melihat awal penjemputan dari almarhum Astrid dan bayinya. Setelah itu kita mulai diskusi, komunikasi dengan pihak korban, dengan pihak keluarga korban, dan juga kami di dalam internal diskusi, dan kami sempat bertemu beberapa kali dengan pihak penyidik. Setelah itu masuk pada rekonstruksi, dan tentu kita tahu bahwa rekonstruksi itu 2 kali loh, untuk ke Benkase TKP. Dan pada saat itu hujan, angin lebat. Hari pertama kan tidak jadi sampai Benkase, tapi tim saya turun 3 mobil, itu ada 16 orang. Karena berpikir saya dibagi-bagi, karena ini kita tidak mungkin ikut. Dan paginya kita masih isi bensin rame-rame, saya minta tolong kita sama-sama saling bantu keuangan, saya dan tim, jadi kita mengisi mobil 3. Nah, kita bagi tim, jadi daerah A, tim sekian orang, dan saya ke Benkase, dari sini ke Benkase. Nah, sampai Benkase ternyata tidak terjadi rekonstruksi di sana. Dan itu saran kami harus rekonstruksinya pada saat pertama almarhum dijemput. Dan itu saya hadir, dan itu pun makanya saya keluarkan lagi statement. Dalam rekonstruksi ini ada loncatan-loncatan. Ya, itu juga 60 media, MOI dan media di luar MOI mempublis pernyataan saya. Setelah itu kami tunggu di Benkase, hujan lebat, angin, kami basah kuyup kami lapar, dan sudah jam 4 saya suruh tim saya tolong beli nasi, kami makan. Dan itu kerja kita. Dan netizen ataupun masyarakat harus tahu di mana kami bekerja. Kami tidak kenal cuaca, kami tetap kerja secara all-out. Dari sana kita kembali ke kantor sudah jam 6:30 malam. Disambung besok lagi sampai dengan TKP terakhir, tempat pencucian, dan itu pun saya mewawancarai sendiri pemilik tempat pencucian mobil itu. Dan itulah dia mengatakan ada gumpalan darah di kursi kedua dan tempat bagasi. Setelah itu kami pulang, kami pun masih menyampaikan pada ayah dan kakak keluarga korban.
Dari situ setelah berjalan waktu, masih tetap kita koordinasi baik dengan kepolisian. Tanggal berapa emang saya nggak nyatat. Tanggal sekian itu kami dipanggil rapat. Tapi pada saat itu rapat, mereka dari kepolisian sudah tahap 1 ke kejaksaan. Oke, saya memberitahukan kepada keluarga, ayah korban dan kakak korban, kita ada pertemuan di Polda dengan penyidik. Biar sekaligus kita lihat hasil otopsi dan barang bukti. Daripada saat rapat itu dihadiri oleh Pak Dodi sebagai wadirum dan penyidik lengkap. Nah disitulah dalam kita bertukar informasi. Ini saya mencatat ini. Jadi ada berapa banyak poin ini saya mencatat dan ini dari pemikiran saya sebagai advokat. Jadi saya perlu dibaca. Pertama sekali yang saya tekankan temuan inafis di dalam membuktikan adanya temuan jenazah ya. Karena menurut pemahaman saya inafis itu dapat menggunakan berbagai macam metode dalam pengembangan barang bukti. Dengan diketahui jati diri korban, penyidik akan lebih mudah dalam membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai dalam kasus tersebut. Nah, daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi apabila diketahui saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka atau pelaku kejahatan. Nah, itulah tugas inafis secara garis besar. Nah, kalau identifikasi forensik itu merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang. Nah, ini kan sudah diketahui nih identitasnya. Nah, tapi menjadi acuan itulah dari inafis. Waktu itu saya memberikan masukan, saya bilang, oke, terima kasih pihak Bapak Kapolda dan jajaran sudah berusaha untuk membuat terang kasus ini. Dengan tahap 1 berarti ini ada bukti kerja nyata secara profesional mereka bekerja. Mau terima dan tidak oleh pihak kejaksaan, tapi ini sudah. Dan saya sempat katakan terima kasih sekali untuk Pak Kapolda. Nah, dengan jajaran. Terus saya memberikan masukan pada saat itu di Pak Wadirum, Pak Dodi dengan teman-teman penyidik bahwa untuk perselesaian dengan pengakuan tersangka, saya mohon sebagai pengacara korban. Saya tanya, HP setelah tahap 1 ini HP ada berapa yang sudah disita? Ternyata pihaknya dibilang baru 2. Kenapa baru 2 sudah tahap 1? Oke, gak apa-apa. Saya berikan masukan lagi. Saya bilang tolong HP daripada I, HP daripada Ika, HP dari A, HP dari SM, HP dari B, HP dari B. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruhlah yang 1 sudah itu, berarti sisa 5. Tolong disita. Nah, dari penyitaan HP itu, ketika HP itu buka, baik dari percakapan, hasil chatting, ataupun SMS, kita bisa sinergikan dengan, bersesuaikan dengan inafis pada saat temukan jenazah. Itu saya terangkan secara detail pada saat itu kepada penyidik. Setelah HP itu dibuka, kita harus sesuaikan lagi dengan hasil otopsi. Dari hasil otopsi itu ada sidik jari juga, kita sesuaikan sidik jari. Waktu kita sesuaikan lagi dengan GPS dari kendaraan-kendaraan yang diduga dipakai. Dari GPS itu ada berhenti di mana, di situ ada bila mana terdapat CCTV, kita sita CCTV dan buka. Sehingga perselesaian semua ini, bukti petunjuk ini bisalah kita mendapatkan bukti baru untuk bisa dipertanggungjawabkan dalam persidangan sebagai disebut bukti ilmiah. Karena dari bukti-bukti petunjuk ini kita bisa mendapatkan bukti-bukti. Tapi ya, puji Tuhan memang pihak penyidik juga menerima pada saat itu kita
kasih masukan, sebab itu memang sangat bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi saya, dari kami saya bilang. Karena dari akumulasi semua informasi yang saya sampaikan ini mungkin bisa dapat membantu hal-hal yang mungkin terlupakan oleh pihak PBB. Setelah tahap 1 naik, dari situ saya ada mendapatkan data dan informasi yang sangat bermanfaat, saya pikir. Sebab kalau data dan informasi itu saya kira penting juga masukan-masukan. Kenapa kami ditanya masukannya apa nih? Saya sampaikan. Saya tahu bahwa ada masyarakat, bagian daripada masyarakat, yaitu Pak Samhaning dan Pak Buang sini, yang tergabung di dalam TPFI, membisikkan saya, Pak ini data dan informasi ada nih. Oh, saya perlu dukung dong. Karena ini saya pikir salah satu bantuan untuk membuat lebih terang benderang dari persoalan ini. Maka saya mengawal Pak Buang, karena Pak Samsi waktu itu, oke Pak Buang yang pergi. Saya kawal Pak Buang dengan dibantu juga ada aliansi-aliansi teman-teman pemuda, generasi muda, baik dari kampus maupun dari teman-teman pemuda lain yang tergabung dalam aliansi. Mereka ikut mengawal, menyampaikan data dan informasi kepada Kejaksaan Tinggi. Dari situ kita bawa lagi, saya dan Pak Buang, ini kan ada bocoran-bocoran di Facebook, media sosial. Izin Pak Buang, bagaimana kalau kita masuk ke Kapolda? Pak Buang setuju. Boleh Pak ini kalau memang ini mau disampaikan ke Pak Kapolda. Tawalah saya ke Pak Kapolda. Saya bersama Pak Buang langsung ke ajudan pribadi, ya atau apa ya ajudannya Pak Kapolda, SPRI Pak Kapolda, AKBP Pak Ari kalau nggak salah. Kami bertemu di ruangannya, izin Pak Ari, saya dan Pak Buang. Pak Buang merupakan bagian daripada masyarakat ingin memberikan masukan tambahan, ada data dan informasi. Sah-sah saja, karena memang itu welcome. Bagi Pak Kapolda sudah bilang, masyarakat kalau memang ada informasi, data, welcome. Oke. Jadi saya bilang Pak Ari, tolong ini disampaikan ke Pak Kapolda. Saya foto dan itu saya up berita. Di Kejaksaan pun saya up berita, ada sekitar 50-an media yang muat. Di Kapolda pun batu serahkan itu ada. Dan setelah itu saya membuat tulisan-tulisan yang ada ilustrasinya menyambung daripada kasus ini tersebut. Dan itu berbagai media nasional, berbagai media muat. Setelah dalam perjalanan, itulah kinerja kita. Dan kita selalu koordinasi dengan ayah korban dan kakak korban, yang nama Pak Cek, Manavedan. Dan juga tulisan-tulisan saya itu, saya sungguh itu membuat dalam tulisan ilmiah. Dan itu berbagai media muat. Kenapa alasan saya tidak ikut di dalam kegiatan Gaharu? Itu ketua panitia Pak Adindi ya datang sendiri, saya bilang, Pak, ini kasus belum selesai. Karena pasti tahap 1 ya ke Kejaksaan. Saya minta maaf, saya sebagai pihak korban, saya nggak mungkin hadir. Karena ada alasan-alasan pada saat mungkin dalam dialog, saya membuka ruang kepada kemungkinan adanya tersangka baru. Bisa saja dia sudah mempersiapkan diri. Oleh karena mungkin saja informasi yang saya sempat buka, sehingga saya tidak hadir. Dan saya sudah sampaikan di Pak Adi waktu itu. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa Pak Heri. Kalau Pak Heri sebagai closing statement, saya nggak mau juga. Dan saya memang nggak hadir itu punya alasan. Karena pemahaman hukum secara profesional, saya sebagai advokat pendamping keluarga korban. Oke, setelah kegiatan itu dan memang masyarakat kadang ada yang menerima karena tidak memahami, dan saya juga tidak mau terlalu berbuat tentang kinerja saya. Dan akhirnya pada ada konflik, saya nggak tahu itu kepentingan siapa atau apa, ada konflik yang sedang dia dimainkan di Facebook. Tapi saya nggak peduli itu. Dalam perjalanan koordinasi lagi dengan Kejaksaan.
kejaksaan ini perselesaian yang saya coba buat ini begini sesuai dokumen yang kami masukin sebagai informasi dan data. Kita tukar pikiran, datanglah P19, kejaksaan mengembalikan berkas, dan itu belasan petunjuk yang harus pihak kepolisian penuhi. Dan itu bagian dari kerja saya sebagai pihak korban, dan saya harus sepaham dengan kejaksaan dan sepaham juga dengan penyidik. Tugas kita sebagai pengacara tidak mungkin penyidik kau ikut saya, nggak bisa. Kapolri pun, presiden pun tidak bisa mengintervensi independensi ataupun kinerja daripada seorang penyidik. Presiden pun nggak bisa mengintervensi. Dari zaman Indonesia Merdeka sampai saat ini, belum saya pernah dengar sebagai advokat Bapak ada yang bisa mengintervensi penyidik. Nah, kalau kita sebagai pengacara paling hanya memberikan masukan. Dan ini pengacara sudah saya tahu, pengacara nggak ada yang jago. Membawa perkara harus ini begini. Lu boleh berkoar di media, lu boleh ngomong sok tinggi. Emangnya kalau penyidik nggak mau dengar lu, emang lu mau apa? Sederhana aja. Jadi nggak ada pengacara satupun yang jago di muka bumi Indonesia bisa mempengaruhi atau mengintervensi penyidik. Gitu. Setelah itu saya didatangi pengantar surat 3 hari yang lalu ya, hari Sabtu. Kaget saya. Bapak, ini karena terlalu urgent, Bapak tolong terima surat ini. Oh ya? Pagi-pagi saya buka. Oh, saya sebagai kuasa hukum pendamping yang menampingi keluarga korban dicabut oleh Pak Saul Manafee tanda tangan. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Tapi saya merasa bahwa saya sebagai seorang profesional saya harus menerima, karena itu hak klien. Mau pakai saya, habis itu dia tidak mau pakai saya, itu adalah hak klien. Dan semua pengacara pernah mendapatkan hal itu. Ketika dalam perjalanan, Pak pengacara saya sudah nggak bisa pakai Pak lagi. Oke, surat penjemputan saya terima, saya turun ke bawah. Saya masih menyampaikan terima kasih. Saya ketemu dengan orang tua daripada korban, ayah kandung, Pak Saul Manafee dan Pak Jack, dan Pak Anton namanya. Ada 3 orang situ orang tua. Oh ya, saya menyampaikan terima kasih sudah mempercayakan saya, dan saya bekerja sangat all out. Sebagai pemahaman hukum saya seorang pengacara, saya sudah kerja maksimal. Tapi kalau memang hari ini dicabut, dan ini memang sudah mau finish kok, nggak masalah. Tapi saya tetap ikuti perkara ini, karena saya sudah sempat mendengar, merasakan adanya sebuah tindak pidana. Saya harus dukung dong. Dukung pihak kepolisian dan kejaksaan untuk membuka tabir ini. Kamu yang kasih kuasa pun mau cabut, itu bukan masalah bagi saya. Jadi untuk hubungan hukum kita udah putus, saya bilang. Tapi hubungan dalam perkara ini, saya sebagai masyarakat tetap terpanggil karena perintah undang-undang. Ada dalam KUHP jelas, barang siapa yang mendengar, melihat, merasakan adanya sebuah tindak pidana wajib punya lapor. Ini udah berjalan, kenapa kita tidak dukung kinerja dari pihak penyidik, baik kejaksaan maupun kepolisian? Jadi saya nggak ada masalah sama keluarga korban, dan mereka pun menyampaikan baik-baik. Saya minta maaf Pak Heri, supaya ini jangan terlalu ribut. Ini kelihatan banyak bully Pak Heri juga, bully kita juga di Facebook. Saya bilang itu udah resiko kami. Kalau saya dari dulu pengacara, untuk dari 2014 saya bangun LBH, itu saya udah all out untuk orang miskin yang tidak bayar 1 peser pun. Jadi saya udah biasa. Orang mau bilang saya nggak kerja, tapi buktinya bapak-bapak yang sebagai keluarga langsung yang memberikan kuasa kepada saya kan ada bekerja, dan bapak-bapak tahu kan bagaimana saya panas, terik, hujan, dan lain-lain saya di lapangan. Jadi hal-hal teknis, hal-hal yang bukan teknis pun kami dengan tim sudah bekerja maksimal, dan itu pun diketahui langsung oleh Pak Saul dan Pak Cek. Dan saya tidak mengetahui kalau memang ada yang bilang
saya tidak kerja apa, bukan masalah, karena dia bukan yang memberikan kuasa ke saya. Dan saya dengan Pak Saul dan Pak Jack, kita saling baku pegang tangan, dan kita masih berjanji. Ingat, ini selesai, tapi kita masih tetap ada hubungan sebagai manusia. Saya bilang lah iyalah, Bapak dong ingat ada keluarga yang tidak mampu, ada perkara yang perlu saya tangani. Saya bersedia secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Sederhana. Jadi untuk netizen supaya terjawab dan kepada masyarakat NTT, dan saya mau bilang, kami sebagai lembaga bantuan hukum Surya NTT yang terakreditasi oleh negara mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada masyarakat netizen yang telah berempati terhadap kasus ini, dan marilah memperjuangkan keadilan, karena itu merupakan hak dasar daripada hak asasi manusia. Dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial, dan itu kita bisa jabarkan di dalam segala persoalan hidup. Sudah hadir belum negara memberikan kepada kita? Saya kira mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Bapak, kalau dalam isi surat itu alasan apa keluarga meminta untuk penghentian? Nah, jadi hanya mencabut dan tidak lagi memakai kami. Terus saya langsung ke rumahnya, terus kita komunikasi. Ya itu alasannya, sudah pusing, biar sudah keluarga sendiri yang maju. Begitu. Kita pusing karena Pak Heri juga dibully, pada Pak Heri dong kerja. Saya bilang nggak apa-apa. Dan untuk mencabut kuasa dari kami itu hak daripada bapak-bapak dong, dan bukan masalah. Dan memang kami kerja awal bukan karena bayar atau tidak, tapi bapak waktu datang di kantor saya sudah bilang, saya ketua tim, jangan satu rupiah pun keluarkan bagi kami. Kami bekerja maksimal. Dan bagi kami, bayar ataupun tidak, klien sudah tanda tangan kuasa kepada kami, maka klien adalah majikan kami. Dan kami sebagai pelayan, kami harus bekerja maksimal. Itu aja. Sejauh ini komunikasi sama pihak korban masih berjalan, Bapak? Masih, dan saya terakhir setelah saya terima surat pencabutan, saya masih komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi. Saya minta untuk keluarga bisa audiens dengan Kejaksaan Tinggi, dan ya kita bersyukur memang untuk Kejati saat ini memang welcome sekali, terbuka. Terima kasih untuk Pak Kejati dan jajaran. Mereka siap untuk menerima audiens dengan keluarga. Dan saya kembali lagi dari Kejaksaan Tinggi, bertemu dengan Pak Saul dan Pak Jack, saya sampaikan. Saya cari mereka, saya sampaikan, Pak, ini ada welcome dari Kejaksaan Tinggi, silakan buat surat audiens, bapak-bapak akan diterima oleh Kejaksaan Tinggi untuk mungkin apa yang menjadi temuan atau apa mungkin mau disampaikan ke Kejaksaan atau harapan apa, silakan. Jadi saya tidak ada masalah. Justru sampai dengan saat ini ada informasi apa, saya pasti akan komunikasi tetap dengan Kejaksaan Tinggi. Karena bukan saja advokat yang dipakai atau dikasih kuasa, tapi ini kewajiban kita semua masyarakat. Bila melihat atau mendengar adanya sebuah tindak kejahatan, tindak pidana, itu wajib hukumnya kita melapor. Nah, kalau informasi yang terkait dengan kasus ini, saya kasih tahu dong jaksa sama polisinya, ini ada informasi begini nih. Terserah pihak polisi atau jaksa mau dalami itu informasi, bukan urusan, tapi kita punya kewajiban. Ingat, sebagai masyarakat punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi saya kira saya tidak mau untuk debat-debatan di Facebook, dan mudah-mudahan pernyataan resmi saya ini bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Terima kasih. Salam hormat. Ada pertanyaan? Pas. Pas. Pak Heri, saya kan baru bergabung nih Pak Heri. Ya. Mungkin Pak Heri bisa jelaskan lagi terkait dengan penyebab. Penyebab apa? Ya, penyebabnya Pak Heri tidak bergabung dalam tim lagi. Oh, itu saya nggak tahu. Oh, tidak Karena tahu. memang saya dari awal kerja all out dan tulus dan ikhlas, Ya. tanpa ada bayaran spesial pun. Saya nggak tahu sebab mereka cabut kuasa, itu bukan urusan. Yang penting saya melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai penasihat hukum, menampingi mereka untuk dalam kasus ini. Saya bekerja. Soal mereka cabut itu urusan mereka, karena itu hak daripada klien kita. Ingat bahwa ketika kita diberikan kuasa, itu sewaktu-waktu kita harus siap untuk klien cabut kuasa daripada kita. Itu profesi advokat,
udah biasa itu. Jadi untuk sebab saya nggak mau tahu itu. Sejauh ini tidak ada masalah bersama klien Anda yang Enggak, setiap saya lakukan apa saya laporkan ke mereka. Nggak ada masalah saya sama Pak Saul sama Pak Jack. Nggak ada sama sekali masalah. Terakhir Pak Heri. Ya, Setelah ini karena tidak bergabung dalam tim lagi, apakah Pak Heri masih tetap mengawal kasus ini atau sudah sampai di sini? begini, ini kasus sudah dekat finish. Pengacara itu udah nggak ada kerjaan lagi. Naik dan tidak itu sudah tugas pokok daripada penyidik dan kejaksaan. Pengacara mau buka data, saya masih tetap kuasa hukum apa? Nggak ada kerjaan lu lagi. Lu mau kerjakan apa? Mau teriak di media juga udah percuma. Apakah harus saya pengacara harus ubah ini penyidikan? Enggak lagi. Karena saya bukan Kapolri, saya bukan Kapolda. Jadi saya sebagai pengacara, saya tetap melihat kalau memang ada informasi tambahan yang bermanfaat dalam kasus ini, saya menyampaikan ke kejaksaan, saya menyampaikan ke polisi, dan itu memang wajib sebagai masyarakat. Jadi untuk soal pernyataan kawal-kawal dan apa itu saya kira lucu sekali. Kan? Itu nggak ada dalam kamus hukum saya untuk saya kawal ini, nggak. Kecuali saya kawal tronton atau apa itu saya kawal dalam muatan kali. Tapi untuk kasus-kasus nggak ada kata kawal. Kita mendampingi sebagai penasihat mendampingi. Itu aja. Jadi dalam kasus ini saya kira saya sudah finish kerja sesuai dengan profesionalisme saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya. Ya, demikian wawancara kita dengan kuasa hukum Iqbal Trio Syah Imam.